Kita tahu bahwa Menteri LTR atau BPN ini melakukan sejumlah gebrakan termasuk mengungkapkan kasus mafia yang terjadi di Jatim. Seperti apa sih tanggapan Anda dan sebetulnya modusnya ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian yang saya hormati. Perlu kami sampaikan bahwa kasus yang kami ungkap di Jawa Timur kemarin itu tentunya berawal dari laporan masyarakat, khususnya di daerah Banyuwangi dan di daerah Pamekasan, yang kesemuanya menyampaikan tentang keresahan adanya munculnya beberapa kelompok mafia. Dalam tanda petik mafia ini adalah individu, kelompok, ya, badan hukum yang memang melakukan kegiatan secara terorganisir dan terstruktur, ya, dengan melibatkan berbagai elemen dalam memperoleh alas hak terhadap suatu bidang tanah dengan melakukan tindak pidana. Terungkaplah bahwa mereka bermain dengan modus operandi, diantaranya yang pertama adalah pemalsuan. Baik itu pemalsuan surat-surat girik, kemudian pemalsuan juga surat-surat yang berkaitan dengan muncul atau dasar munculnya alas hak tentang pertanahan, dan tentunya juga dokumen-dokumen lain yang dapat mereka manipulasi sehingga menimbulkan alas hak bagi mereka. Nah, dari sana kami mengamankan dari 2 lokasi tersebut, ya, perlu kami sampaikan, kami mengamankan 2 orang di Banyuwangi dan 3 orang di Pamekasan. Dari kasus yang kami ungkap ini tergambar jelas bahwa delik atau substansi kasus yang mereka lakukan, yang pertama di Banyuwangi ini, modus operandi yang mereka lakukan adalah tentunya berkolaborasi dan bersinergi secara sindikasi, secara salah, dalam memalsukan dokumen, diantaranya adalah satu dokumen legalisir dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang mereka palsukan. Yang kedua juga ada surat-surat yang dipalsukan terkait dengan surat kematian dari salah satu ahli waris. Kemudian juga selain itu juga ada juga side plan yang mereka rekayasa untuk mendaftarkan ke kantor BPN Banyuwangi, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan alas hak sertifikat. Itu yang di Banyuwangi, Mbak. Oke, Kemudian yang di artinya ini dilakukan tidak Pamekasan, individu ya, Pak, tapi ada sindikat ya, Pak? betul. Nah, ini makanya disebut mafia, karena ini terorganisir, kemudian terstruktur, dan mereka juga bekerja secara simultan dan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Demikian, Mbak. Oke, sejauh ini kerugian ditaksir berapa, Pak? Dari 2 kasus ini, kami dapat hitung secara kualitatif, yaitu sejumlah 19,07 miliar rupiah. Ini secara kuantitatif uang atau potensial loss yang dapat kita selamatkan. Dengan luasan tanah yang mereka manipulasi kurang lebih 15.000 meter persegi atau kurang lebih 1,5 hektar dari 2 kasus yang terjadi di Pamekasan dan Banyuwangi. Oke, ini yang Demikian, Mbak. hanya terjadi di 2 lokasi, Pak. Sedangkan kasus mafia tanah ini sebetulnya sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Apa sih, Pak, sebetulnya yang menjadi bottleneck atau tantangan begitu sehingga pemerintah ini bisa dikatakan cukup sulit untuk memberantas mafia tanah atau mungkin sudah diberantas tapi kemudian muncul lagi, Pak? Betul. Jadi permasalahan pertanahan ini tentunya tidak terlepas dari supply and demand, di mana tentunya dengan bertambahnya jumlah penduduk, ya, tanah ini kan selalu tetap di jumlahnya, Mbak, tidak bertambah. Nah, ini menjadi satu faktor push faktornya. Ada juga pull faktornya, faktor penariknya. Di antaranya adalah nilai insentif ekonomi yang terus bertambah dari tanah ini. Nah, kita kan lagi berbicara property point nih. Dalam pertanahan itu, dalam properti ada 3 hal. Ada yang disebut dengan capital gain, ada yang disebut dengan cashback dan cash flow. Tentunya mereka berhitung di bidang ini, Mbak, sehingga mereka tertarik terus untuk bergerak, tidak diam. Kita sudah berusaha berusaha maksimal untuk memberantas mafia tanah ini. Sebagai informasi, tahun 2023 kami tangkap 159, ya, mafia ini dengan total kerugian kurang lebih 13 triliun. Kami amankan potensial loss dan jumlah tanahnya adalah kurang lebih 8 juta meter persegi. Tapi di tahun 2024, di awal 2024 ini, kebijakan Bapak Menteri AHY memerintahkan kepada kami untuk terus bergerak. Ternyata masih ada juga gitu. Sehingga kami terus bergerak, tidak diam.